Halo semuanya, mungkin coklat yang paling diinginkan untuk anak-anak yang bisa dibeli di supermarket adalah Kinder Surprise. Meskipun saya tidak berpikir orang dewasa pun akan menolaknya. Jadi mari kita cetak telur yang lebih baik. Ini pada dasarnya telur yang terbuat dari coklat. Atau lebih tepatnya dua jenis coklat susu dan coklat putih. Dan di dalamnya ada kapsul kuning ini yang ketika dibuka akan dibuka menemukan mainannya. Mungkin hanya saja Kinder Surprise raksasa ini hingga jadi sempurna, seperti yang ada di pabrik. Dan saya akhirnya datang seperti ini. Dapatkan like dan lebih terdahulu, maka kita akan memulai. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana coklat ini dibuat? Ada seluruh perkebunan di mana buah kakao ditanam, dan kita beli 4 buah matang ini, mereka sangat besar dan berat. Pecah menjadi 2, dan lihat biji putih di dalamnya. Ini adalah biji kakao yang matang. Namun untuk diubah menjadi coklat, mereka harus melalui proses yang panjang. Kami masukkan ke dalam tong kayunya. Dan tutupi dengan aluminium ini. Kacang ini akan tinggal di tong ini selama 7 hari dan akan difermentasi. Ya, saatnya untuk mengeluarkan mereka. Wah, ini bagus banget. Biji kakao telah berfermentasi dengan benar, dan mereka berbau harum. Sekarang kami ambil pengering seperti ini. Dan kita taruh semua bijinya di atasnya. Atur ke dalam 40 derajat. Ini akan buat mereka tetap kering selama 7 hari. Seminggu telah berlalu dan biji kakao benar kering. Tapi untuk membuat raksasa pernyataan ramah, ini tidak cukup. Jadi saya beli banyak biji kakao kering lagi. Mereka tidak seperti milik kita ini. Jadi kita pergi keluar dan tuangkan 2 kantong kacang ini. Lalu ke dalam 2 kualinya ini. Dan kita potong kayunya. Nyalakan kompor, lalu taruh beberapa kertas kusut dalamnya. Dan beberapa kayu bakar kecil ini, lalu buat apinya. Setelah dinyalakan, mulailah aduk biji kakaonya. Dengan begitu, panggangnya lebih merata. Setelah sekitar 10 menit manggang, mereka mulai berbau yang akan enak. Jadi 5 menit lagi dan Anda bisa periksanya. Saat dipanggang, biji kakao harus mudah terlepas. Angkat mereka dari api ini. Tahap pemanggangan selesai. Sekarang ambil mangkuk lain, lepaskan cangkang dari setiap biji kakaonya, lalu dipecahkan kernel, dan taruh di mangkuk keduanya. Ya, kami punya gumpalan kakao ini. Ini mungkin bahan baku utama untuk membuat coklat susunya. Kami juga membeli kotak seperti ini. Saat kami buka, kita lihat banyak kakao butter dalamnya. Ini terlihat dan terasa seperti sabun cuci. Untuk dilelehkan dengan mudah, kami potong dengan pisaunya. Inilah proses sangat lengket. Wah, setelah 2 jam, kami memiliki baskom yang penuh dengan kakao yang dihancurkan secara halus. Untuk membuat coklat dengan benar, kita butuh mesin yang sangat lengser. Pada dasarnya, ini adalah penggilingan listrik, dengan batu gilingan seperti ini dalamnya. Kami campur gumpalan kakao, susu bubuk, gula, dan mentega kakao. Ambil 1 bubuk kilo kakao, dan tuangkan ke dalam melagernya. Secangkir penuh susu bubuk, secangkir gula, dan mulai. Semua bahan dicampur dan bertahap digiling menjadi bubuk yang lebih halus. Kita tambahkan mentega kakaonya. Secara bertahap akan manas dari gesekan dan massa menjadi lebih cair. Sekarang hanya butuh waktu. Biji-bijian akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Sementara itu, mari kita nyalakan mesin lain yang disebut marmite. Ini akan memanaskan coklat agar tetap cair. Isi dengan air tanda maksimum. Setelah kedua, dan nyalakan. Ini 2 jam, coklat menjadi lebih gemuk. Untuk membuat rasa seperti biasa, kami tambahkan ekstrak vanila.
juga bubuk yang disebut lecithin kedelai, digunakan dalam pembuatan coklat. Anda harus menambahkan sedikit saja, ini sama sekali tidak berbahaya, dan hanya diperlukan untuk membuat coklat lebih cair. Coklat menghabiskan 3 jam di melangir ini, lalu kita matikan, dan tuang ke dalam piring gastronom ini. Batch pertama coklat susu sudah siap. Masukkan nampan gastronom ke dalam marmite agar coklat tidak mengeras. Lalu kita muat batch berikutnya. Kali ini kita tambah gumpalan kakao secara bertahap agar blender menggiling massa kakao lebih cepat. Kemudian kita tuangkan mentega kakao secara bertahap. Saat campurannya cair, tuangkan gula, susu bubuk, dan bahan tambahan lainnya. Tunggu 2,5 jam, dan kemudian tuangkan coklat ke dalam wadah ini. Dan untuk ketiga kalinya, kita tambahkan lebih banyak susu bubuk. Dan 4 jam pengadukan. Anda dapat seperti coklat susu mengkilap yang sempurna. Kita tuangkan juga. Kami butuh 2 hari untuk ngisi mangkuk gastro ini sampai penuh. Aduk semua batch ini secara bersama-sama. Selesai. Langkah selanjutnya adalah tempernya ini. Anda mungkin bertanya mengapa perlu? Saya akan menunjukkan contoh yang berdua batang. Yang satu kami tuangkan hanya coklat leleh, dan yang lainnya ditempa. Setelah mengeras, kita keluarkan. Dan yang baru saja meleleh akan sangat cepat, tepat di tangan kanan. Ini burap dan sangat lembut. Coklat tempered ini sisi lain mengkilap. Ini memiliki kristal mentega kakao yang digabungkan menjadi kristal sisi yang kuat. Ini sebabnya, ketika Anda memecahkan, ada kegentingan. Untuk kemudian melunakkan coklat dalam jumlah besar, tingkatkan kepanasannya. Aduk terus, dan panaskan coklat hingga sampai 45 derajat. Lalu keluarkan wadahnya. Kami pergi keluar, turun di piring dingin ini. Mengaduk terus, dan benar-benar membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Agar coklat mendingin sampai tepat 45 derajat, ini dia, kembalikan coklat ke api. Lalu kita panaskan hingga 31 derajat, dan kita timpulkan pampernya. Kami akan menuang coklat ke dalam bagian telur besar ini. Kita memesan cetakan ini 6 bulan yang lalu dari sebuah pabrik di Amerika, dan mereka baru saja tiba. Cetakan ini berharga 20.000 hryvnia atau 54.000 rubel. Jadi buka alkoholnya, tungkat ke dalam cetakan, dan gosok dengan serbet ini. Dengan cara ini akan benar-benar bersih dan coklat akan bersinar. Di sana kita pergi. Sekarang masukkan cetakan ini ke dalam freezer selama 1 jam. Sekarang setelah cetakan menjadi es, ambil coklatnya, tuangkan ke dalam cetakan, dan sebarkan di atas cetakannya. Coklat langsung diisi set ini. Ini harus diisi sering mungkin agar dinding memiliki ketebalan yang sama di mana-mana. Tuang kembali coklat berlebihnya. Lalu masukkan kembali ke dalam freezernya. Baiklah, mari kita isi cetakannya lagi. Dan pendekatan ketiganya, cetakan sudah sangat berat. Dan jika kita melintirnya dengan tangan Anda, kita akan tuangkan coklat ini sepanjang dinding dan sebarkan dengan spatula. Dengan cara ini kita habiskan semua coklat susunya. Tapi ada juga coklat putih di Kinder. Mari kita membuatnya.
Kita butuh cocoa butternya, susu bubuk, gula, dan listening kedelai, dan tentu saja melangirnya. Isi gelas ukur penuh dengan mentega kakaonya. Nyalakan blender dan tuangkan secara bertahap. Tambahkan sepertiga sendok teh kedelai ini. Kami ambil 700 gram gula pasir dan tuangkan secara bertahap. Dan segelas penuh susu bubuknya. Sekarang kita hanya butuh waktunya. Susu bubuk dan butiran gula akan menyusut dan mengganggu menteganya. Dan konsistensinya akan tepat dicapai selama 2 jam. Tuang coklat putih buatan kami ke dalam mermat ini. Kami akan masak coklat putih selama 15 jam. Kami akan juga redam ini. Dan kemudian kita tuangkan ke dalam cetakan. Kita ratakan dengan spatulanya. Lalu tuangkan coklat putih dalam waktu yang sangat lama. Pada saat Anda menyebarkan dalam satu cetakan, yang lain punya waktu untuk mengeras. Bagian telur coklat sudah siap. Mari kita jadikan bagian tak terpisahkan dari Kinder Surprise, yang itu kapsul kuningnya. Untuk tujuan ini, kita membeli tong plastik 20 liter. Kami lepas pengencangnya untuk pegangan, dan lepaskan. Nah, rasa ini berbentuk seperti kapsul, tapi tidak ada dalam warnanya. Jadi kami membuka tutupnya, dan membawanya ke tempat yang aman untuk dilukis. Kami kocok kaleng catnya, dan tutupi laras dengan warna kuning ini. Kami lukis sepenuhnya dalam 3 pendekatan. Ternyata kapsul kuning besar seperti ini. Sepertinya asli menurut saya. Hadiah macam apa yang akan dimasukkan ke dalam? Saya telah memikirkan semuanya sebelumnya dan pesan sebuah speaker Bluetooth keren ini seperti alike. Kami cetak dan simpan dalam kapsulnya. Dan ada kabel menol juga. Ini dia, kita bisa tutup. Tempatkan seperti ini ke dalam satu bagian lebih ramah. Dan keluarkan yang lain dari cetakan ini. Ya, sempurna. Pertama, kita lelehkan ujung coklat dengan kompor. Dan coba letakkan seluruh separuh telurnya di atasnya. Tapi mereka nggak cocok bersama dan ada celah yang sangat besar. Jadi kita ambil babak kedua. Kita potong semua tepi yang tidak rata dengan pisau. Lalu kita pasang lagi. Ternyata kurang lebih sama. Dan untuk merekatkan bagian ini, kita tutup bagian sambungan dan coklat putih. Dan sekarang kita sudah siap. Tapi apa Kinder dan bungkusnya berwarna-warni? Untuk buat, kita kembali mengambil formulir dan letakkan kertas timah di atasnya. Tempelkan setiap lapisan dengan pita perekat 2 sisi. Maka kita butuhkan cat akrilik, roll, kuas, dan pensil. Pertama, Anda harus buat latar belakang merah dan putih. Dan kemudian kita tempatkan huruf berwarna di atasnya. Saya pikir ini sangat cantik. Jadi kita letakkan ke bagian bawah. Dengan hati-hati kita masukkan Kinder kita. Dan bersama-sama dengan foil, angkat kembali. Tempatkan paruh kedua paket di atas. Hubungkan kedua belah ini. Dan kencangkan dengan stapler. Gunakan gunting untuk potong kertas timah. Dan tekuk ujungnya dengan hati-hati.
Lalu kita cat semua celahnya. Dan sekarang Kinder Surprise raksasa benar-benar siap. Ternyata seindah ini. Kali ini kita ulangi hampir 1 lawan 1. Dengan pertimbangan cetakan, mesin pembuat coklat, dan produk, kita habiskan biaya 50.000 griffin. Ini adalah 136.000 rubel, dan butuh waktu 5 hari untuk dibuat. Jawab saya pertanyaan, siapa yang akan sangat senang dan gembira ketika mereka melihat Kinder yang besar ini? Anak-anak tentu saja. Jadi kita samarkan dengan kainnya, Mas. Masukkan ke dalam mobil, dan bawakan ke panti asuhan ibu dan anak. Anak-anak sangat bersemangat dan membuka kejutan dengan baik lebih ini. Halo semuanya, hari ini kita buat makanan McDonald's menjadi lebih besar dan banyak, yaitu kita buat Big Latte Classic, Deep Fries, dan Big Tasty. Ngomong-ngomong, posting apa burger McDonald's favorit Anda? Milik saya persis seperti Big Tasty ini. Seperti sebelumnya, ini akan sangat menarik. Ayo kita pergi. McDonald's bukanlah McDonald's tanpa paket-paket yang indah. Jadi mari kita ulangi, tapi dalam skala besar. Kita akan menggunakan jenis karton penggelombang ini, dan kita buka paket aslinya. Lalu ukur dimensi kotaknya, kita kalikan, dan transfer dimensi ini ke karton. Jika perlu kita potong. Dan di tempat-tempat ini tandai tekuk karton secara merata. Kita peras lem panas ini. Dan rakit kotaknya. Kotak untuk Big Tasty sudah siap. Jadi kita buat kotak kentang. Ember plastik akan menjadi cangking besar untuk kopinya. Jadi kita buka tutupnya, dan kita pikir ini sangat cukup bagus. Dan kita diiringi dengan cat ini, dan kita diiringi dengan cat ini, dan hal pertama kita lakukan adalah cat ember plastik kuning ini. Dan dengan cat akrilik kita tutup potongan kartonnya. Letakkan tutup yang dicat beberapa ember kuning ini, kita lekatkan tulisannya, dan ini sangat mirip dengan gelas dari McDonald. Ini kotak untuk kentangnya, dan ini untuk Big Tasty-nya. Ngomong-ngomong, kita buat dari desain kotak lama. Mungkin dari luar sepertinya tidak terlalu sulit, tapi kita butuh 15 jam untuk buat seperti kotak ini. Hal pertama kita buat dalam kentang goreng ini, kita adalah kentang goreng yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi kita butuh kantong kentang, dan kita buka. Lalu kita mulai kupas. Kami buang kentangnya tanpa kulit ke dalam baskom dan lebih banyak lagi. Kita punya baskom yang penuh dengan kentang kupas, jadi mereka kotor. Jadi kita tuang ke dalam wastafel dan isi dengan air. Setiap kentang dicuci bersih dari kotoran. Dan semuanya kita lewatkan pertama kali, lalu kita hapus. Masukkan kentang yang benar-benar bersih dalam panci. Tuang air sehingga besar-besar menutupi kentangnya. Dan letakkan di atas buah pembakarnya. Kentang harus direbus. Tapi ternyata kita memiliki jenis yang salah. Kentang ini masak hingga lunak selama 7 jam. Tiriskan selebih air. Dan gunakan pendorong untuk ulangi kentangnya. Saat masak kurang lebih homogen, tambahkan garam yang cukup banyak. Lalu kita uleni. Bentuknya sangat tidak biasa. Tapi untuk direplikasi dalam skala yang lebih besar, kita ambil sudut besi ini. Di masing-masing dari mereka kita tuangkan minyak.
Lalu olesi dengan kuas. Sekarang kita ambil kentang, tumbuk. Dengan tangan kita berikan topping yang bagus dengan bantuan beberapa benda seperti pipa nih. Kita kirim buah ke freezer selama sehari penuh. Sementara itu kita buat kopi raksasa, dan ini kita butuhkan 14 liter susu. Kami buka botol dan tuangkan ke dalam panci besar. Kita letakkan di atas kompor, dan ini perlu diperlanjaskan dalam 60 derajat Celcius. Sementara itu kita rawat biji kopinya. Mereka sudah dipanggang, yang tersisa hanya giling mereka. Jadi masukkan dalam penggiling kopi dan giling sedikit demi sedikit. Tuang kopi bubuk ke dalam panci lain. Dengan cara ini kita giling semua 800 gram biji kita. Tuang 5 liter di atasnya. Aduk, lalu taruh di atas kompor. Tuang banyak gula ke dalam espresso besar ini. Lalu aduk lagi. Susunya sudah panas. Jadi kita ambil dan tuangkan ke dalam blendernya. Kami tutup dan kocok susu panas yang baik. Setelah prosedur ini, kita ubah menjadi warna busa, dan kemudian kita masukkan busa ke dalam besar beras. Setiap semua susu panas melalui blender ini. Lalu tempatkan saringan di atasnya. Kopi sudah mendidih, jadi kita keluarkan kompor dari dan tuangkan dalam gelas besar. Pada titik ini latte raksasa kami sudah siap. Sangat mirip dengan latte dari McDonald. Sekarang kita membuat Big Tasty raksasa. Ini terdiri dari saus Big Tasty, tomat, selada, bawang, irisan daging, keju mental, dan tentu saja roti. Ini akan kita mulai. Tambahkan ragi kering. Lalu kita tambahkan juga garam, gula, dan tentu saja tepung. Kita ulek semuanya dan tambahkan lebih banyak tepung sampai adonan tidak lengket di tangan kita. Taruh di loyangnya. Pecahkan 1 telur dan tuangkan sedikit susu. Aduk. Dan jika adonan sudah mengembang, kita olesi dengan adonan ini. Taburi biji wijen di atasnya. Dan dalam oven 200 derajat. Di depan ini kita katakan bahwa adonan ini sudah cukup. Kita buat base ganda dan memanggang roti seperti ini. Lalu kita kupas kertasnya. Dan potong menjadi 2. Ternyata sangat lembut. Jadi mari kita ubah irisan dagingnya. Di daging giling kita tambahkan bawang putih, cabai anti cabai, dan banyak garam. Dan kami campur rempah-rempah. Tapi ada sangat sedikit lemak daging giling, dan potongannya 100.000 kering. Semua ini bisa diperbaiki dengan sepotong lemak babi ini. Potong kulit yang tidak perlu, dan potong lemak babi beku menjadi irisan. Kemudian irisan juga. Dan potong menjadi kubus. Ini dia, masukkan kubus lemak. Dan diaduk lagi. Sekarang potongan dagingnya akan berair. Pindahkan semua daging cincang ke perkamen ini. Selesai. Kami kita panggang, jadi kita nyalakan.
Tuangkan minyak di atas irisan daging dan olesin dengan tangan. Letakkan parutan panggang di atasnya dan balikkan. Kirim isi daging dan kita untuk padamkan api, lalu kita goreng tanpanya. Angkat irisan daging dengan spatula, lalu balikkan. Di sisi ini goreng 10 menit. Dan sudah siap. Mari kita beralih ke keju. Kita gunakan Emmental untuk rasa dan mozzarella dan meleleh dengan baik. Jadi kita potong keju dengan bagian potongan kecil. Dan parut di parutannya. Semua keju tercampur rata, jadi kita bagi. Dan tuang menjalan pot. Kita parut di atas kompor. Setelah kita di atas kompor, kita aduk terus, tunggu keju meleleh. Kita siapkan cetakan. Olesi nampan plastik dengan minyak. Tuang keju panas ini. Dan sebarkan di atas formulirnya. Lalu biarkan membeku. Jadi untuk sos Big Tasty-nya, peras 1 bungkus mayones, tambah paprika, dan lada hitam. Hancurkan bawang putih, kita kupas, cincang halus dan gosok dengan pisau. Dan gosok dengan pisau di papannya. Kami lemparkan ke dalam saus juga, mustard Amerikanya juga. Potong lemon dan peras jusnya, pastikan untuk memiliki sos barbecue. Ini tidak semua. Hal terpenting yang tersisa adalah sedikit kecap cair. Aduk untuk terakhir kalinya, dan sos Big Tasty sudah siap. Dari sayuran kita membutuhkan tomat, selada gunung es, dan bawang. Potong menjadi 2 cincin ini. Kali ini bawangnya sangat pedas, lalu kita potong tomat. Jadi mari kita simpulkan. Kalau gitu mari kita kumpul Big Tasty besar ini. Terus potong keju di atas roti. Lalu potong potongan besar. Potong keju lagi. Lalu kita taruh tomatnya. Bawang. Lalu selada juga. Tuang semua saus di atasnya. Dan tutup roti bagian atas. Pada titik ini, bagian Big Tasty sudah selesai. Pada saat ini, kentang sudah beku. Kita bisa keluarkan. Dan keluarkan dari sudut besinya juga. Dan kita pikir bentuk ini sangat bagus. Kami letakkan panci besar di atas kompor. Kami juga butuh banyak minyak. Kami buka. Dan buat penggorengan besar. Dalam minyak panas ini kita celupkan saus kentang ini. Kita keluarkan dan letakkan di atas tisunya. Kita goreng juga sisanya. Mari kita lakukan dalam kotaknya. Selesai, kita buat menu raksasa McDonald ini. Semuanya butuh waktu 3 hari kerja. Dan menurut saya ternyata sangat mirip dengan aslinya. Mari kita coba semuanya. Saus kentang. Kita tidak memiliki kerang yang renyah seperti aslinya. Mari kita coba kopinya.
Toppingnya sangat enak, tapi ini sangat mirip dengan latte dari Mac. Dan akhirnya kita potong Big Tasty.